ke Kalteng baru ini atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Saya udah berkali-kali ke Kalimantan, tetapi saya datang kadangkala ya sekedar naik gunung masuk hutan itu. Sekarang saya mau lihat hutan politik Sampit itu seperti apa tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Podcast Radar Sampit kali ini menghadirkan tamu istimewa kita, Bang Rocky Gerung dan juga Bang Diki Akhmar. Beliau ini kita sudah tahu, Bang Rocky Gerung salah satu ya bisa kita anggap seperti Wikipedia berjalan lah yang ada di Indonesia. Sampitipedia. Sampitipedia. Bisa dibilang juga seperti zaman dulu itu seperti majalah tabloid Intisari. Jadi saya berharap dalam podcast ini saya bisa mengambil tetesan intisari yang ada sama Bang Rocky, terutama setelah Bang Rocky keliling Kalimantan Tengah dalam beberapa terakhir ini. Saya ingin melihat seperti apa sih potret situasi Kalimantan Tengah dari sudut pandang Bang Rocky Gerung. Setelah beberapa hari di Kotim, saya yakin potret-potret itu bisa tergambarkan. Mungkin ada 3 poin, Bang, yang ingin saya diskusikan sama Bang. Pertama mengenai potret Kalteng, kedua mungkin respon masyarakat kita terhadap situasi politik nasional. Artinya dalam tanda kutip situasi politik atau sepak terjang politikus Jakarta. Sampai mana sih sampai orang-orang kok kayaknya orang di Kalteng atau di Kotim perlu diedukasi juga. Seperti apa sih mereka di Jakarta sana tuh, seperti apa sih di istana itu, seperti apa sih gitu, Bang. Karena di sini tahunya kan 3 pasang itu aja yang maju. Ada trik-trik di dalam itu seperti apa kita nggak begitu tahu itu. Nah, kemudian yang ketiga mungkin saya akan sedikit menyelami ke sosok Bang Rocky, karena saya yakin Bang Rocky juga khususnya bagi generasi milenial di Kalteng jadi inspirasi biar orang-orang di Kalteng lebih suka berdialog, bertukar ide pemikiran, tidak lagi hanya seperti baca doa. Saya pikir tadi mendengarkan orang manggut tidak ada perdebatan. Mungkin itu Bang pertama, menurut Abang mungkin Bukan tidak lagi seperti baca doa, berbeda dengan baca doa. iya Doa juga penting. Iya. Tidak lagi, bahaya kamu. Oke, Bang, potret Kalteng, Bang. Menurut Abang mungkin dari infrastruktur dulu, Bang. Saya tidak pernah memotret Kalteng. Saya ingin mengetahui anatomi dari Kalteng. Kalau sekali potret itu Siap. pakai alat buat radiologi jadi itu. Tetapi mengenali sesuatu itu harus dengan teknik, namanya teknik mayotike itu. Artinya mengurai. Dan itu hanya bisa kalau saya bertemu langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan pengkritik masyarakat. Dan mereka justru yang paling mampu kita baca anatomi Kalteng ini dari kalangan mahasiswa, kan itu dasarnya tuh. Tapi saya ke Kalteng ini bukan sekedar untuk membaca anatomi Kalteng, tapi memperlihatkan bahwa kemungkinan perubahan dari Jakarta itu harus tiba di Kalteng. Kemungkinan perubahan di Jakarta tuh, karena nggak mungkin kita bilang Kalteng berubah lalu Jakarta berubah, enggak. Kalteng akhirnya tergantung pada perubahan politik pusat, kan itu dasarnya tuh. Nah, supaya ada semacam keinginan menghubungkan antara potensi perubahan di Jakarta dan disambut dengan kondisi yang sama di Kalimantan Tengah, saya bawa teman saya Diki. Saya diajak oleh Diki, tapi saya tahu saya juga ingin membawa Diki ke sini kan. Jadi kalau hubungan itu terjadi, maka poros Kalteng Monas itu dijembatani oleh akal pikiran, kira-kira begitu tuh. Nah, Diki dia jadi caleg di sini kan. Kalau orang bertanya, Rocky Gerung kok bawa ikut-ikut Diki jadi promotor kan, menjadi semacam tim sukses. Diki itu kan pertanyaan yang Anda simpan sebetulnya kan. Apa kabar politik gitu, Bang? Jadi itu, jadi kita mesti buka bahwa saya menemani Diki memang untuk memungkinkan dia menjadi wakil yang akan membedah Kalteng supaya hasil bedah itu tiba di Jakarta. Melalui apa? Ya melalui parlemen tentu kan. Kan semua problem politik itu harus diselesaikan dalam pertengkaran politik di Senayan tuh. Nah, Pak Diki Akhmar ini caleg nomor 1 dari PKS, saya temani karena saya tahu cara dia berpikir itu. Oh ya, orang lain saya nggak tahu, ngapain saya temenin kan. Jadi itu mesti konteksnya tuh, supaya nanti orang bertanya Rocky Gerung di sini ngapain gitu kan. Jelas itu. Tetapi saya mengasuh bagian intelektual dari misi Pak Diki, yaitu ke kalangan kampus. Itu saya menerima di kampus. Bukan berarti Bung Rocky Gerung
sudah menentukan sikap berdiri di satu barisan gitu Bang? Barisan apa? Saya nggak pernah berdiri, saya berlari. Karena Bang Diki kan, kita tahu Bang Diki kan sudah murni di politik, dia kan Iya, di partai politik. di PKS. Iya. Tapi saya nggak peduli mau PKS, mau Nasdem, mau Gerindra segala macam. Saya peduli integritas manusia itu. Iya. Politik itu pengenalan watak manusia itu. Bukan watak partai politik. Watak politik bisa berubah-ubah. Watak manusia nggak boleh berubah-ubah. Iya. Kan itu dasarnya kan. Jadi kenapa misalnya Demokrat pindah dari Anies pergi kepada Prabowo, itu soal watak partai. Tapi watak SBY saya kenal, nggak akan berubah gitu kan. Demikian juga Pak Diki yang saya kenal, watak dia sebagai manusia, kejujuran, kemampuan berpikir cepat, kecepatan untuk mengevaluasi keadaan. Itu karena itu saya datang, saya bilang, oke, Diki teman, gue kenal lo, kayak aku bantuin, aku dampingi, itu dasarnya. Sama mungkin saya simpulkan seperti Bung Rocky dekat sama Pak SBY yang awalnya sebelumnya dikira Bung Rocky ini orang Cikeas kan, orang Cikeas. Ya, padahal Bung Rocky hanya membantu Pak SBY mungkin bikin buku seperti Iya, itu. bikin buku, diskusi dengan AKY, menghidupkan dialektika yang Anda sebutkan. Jadi itu, saya kira itu fungsi saya pertama di situ. Tapi saya kemudian mendapat pengetahuan yang secara instinktif saya kenali bahwa masih ada pragmatisme, bahkan oportunisme di dalam masyarakat Kalimantan. Kenapa itu terjadi? Karena soal pendidikan itu kan. Akhirnya kita balik pada infrastruktur pertama untuk memuliakan demokrasi adalah pengetahuan rakyat sendiri tentang keadaan. Bukan pengetahuan yang disodorkan oleh partai politik, oleh pidato Jokowi, enggak. Nah, itu memerlukan basis pengetahuan, basis pendidikan itu. Dan saya pelajari bahwa memang rata-rata usia sekolah di Kalimantan Tengah itu ya bahkan mungkin di bawah nasional itu. Bahwa ya lulusan SMP sebetulnya ada yang di universitas, tetapi secara statistik masih sangat rendah. Nah, itu yang ingin kita tingkatkan. Nah, meningkatkan itu artinya memulai tradisi untuk bertengkar tuh. Jadi kalau orang bertengkar kan pikirannya terbuka tuh. Nah, podcast macam ini juga saya sedang Carlton Post atau radar sampit itu menjadi radar untuk memastikan jangan sampai sampit itu seluruh anak manusia menjadi sempit pikirannya itu. Namanya sampit. Sampit gitu. Anak muda paling tidak. Bang Rocky Gerung kenal ke Kalteng baru ini atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Sudah berkali-kali ke Kalimantan. Tetapi saya datang kadangkala ya sekedar naik gunung masuk hutan itu. Sekarang saya mau lihat hutan politik sampit itu seperti apa tuh. Nah, potensi hutan ini untuk diolah dengan akal pikiran itu yang membuat saya percaya bahwa teman saya di Jakarta itu mampu untuk mengenali hutan politik ini. Karena dia harus mewakili Kalimantan Tengah. Bang Diki rasanya gimana Bang setelah beberapa hari keliling Bang? Benar apa dikatakan Bang Rocky tadi? Iya. Pragmatisme apa sangat masih kental? Iya, pertama saya ingin sampaikan bahwa saya keliling ke semua kabupaten di Kalteng itu sudah saya lakukan. Pertama, saya bukan mencari suara berkunjung ke mereka. Saya ingin tahu bagaimana kondisi masyarakat di setiap daerah. Karena ini daerah yang tidak pernah saya begitu dengar kondisinya. Saya berusaha jadi pengusaha itu dari Sabang sampai Merauke, dari Lok Semawe, Langsa, Medan, Palembang, Padang, semua daerah Sumatera, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur sampai ke Mamuju, Morowali. Tapi justru di Kalteng saya tidak pernah menginjakkan kaki saya untuk berbisnis di sini. Sehingga ketika saya dipilih untuk menjadi caleg di sini, maka saya yang paling saya lakukan pertama adalah saya ingin tahu kondisi masyarakat di sini bagaimana, kondisi lingkungannya apa, problematika mereka apa. Saya berkunjung tidak hanya di kota-kota besar seperti di Sampit, kemudian ada di hotel begini. Saya dengan Bang Rocky kunjungan tuh ke pelosok-pelosok, ke pedalaman, ke dalam hutan, ke Punak. Punak itu naik mobil 3 jam, naik ferry lagi, naik motor lagi 2 jam, naik ke Tinting lagi, naik motor lagi, sampai ke ujung pulau sana. Saya nggak tahu Anda pernah ke sana apa belum. Tapi artinya, saya ingin tahu sampai ke daerah terpinggir. Dan luar biasa, problematika banyak. Ada masyarakat yang setiap hari hanya ribut dengan monyet. Karena kebun sawit telah menggeser hutan-hutan di mereka. Dan monyet-monyet itu menjadi cari makan di kampung-kampungnya masyarakat. Akhirnya mereka berhadap setiap hari malah ribut dengan monyet daripada berusaha bagaimana caranya mereka mencari makan. Ya, yang kedua ada lagi soal nelayan yang tidak bisa mendapatkan subsidi karena begitu jauh jaraknya mereka tidak bisa mendapatkan solar dengan gampang. Akhirnya untuk cara murah mereka harus beli oli bekas. Yang oli bekas itu kalau ditaruh di kapal
sebentar-sebentar meledak, sebentar-sebentar meledak bunyinya. Ya. Sehingga boro-boro nyari ikan, yang ada mengusir ikan. Nah, yang ketiga, persoalan pertanahan sawit di Indonesia, di Kalteng. Hampir semua kabupaten punya persoalan lahan sawit mereka yang tadinya HPL sekarang berubah menjadi hak pemanfaatan hutan. Iya. Nah, ini kan kasihan, mereka sampai ragu sekarang apakah mereka masih bisa memiliki kebun itu apa tidak. Sedangkan kebun itu sudah mereka tanam, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun. Iya. Jadi persoalan agraria, kebun sawit masyarakat itu menjadi persoalan. Dan saya sudah melakukan, karena saya di Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit, saya mengerti bagaimana persoalan sawit. Saya dekat dengan BPDKS, karena saya stakeholder di BPDPKS. Kemudian juga kita sering berkomunikasi dengan kementerian-kementerian setiap bulan soal sawit. Dan saya, tanpa menunggu jadi dewan atau tidak jadi anggota dewan, saya sudah lakukan itu. Di Koperasi Sukamara, saya sudah berhasil melakukan suplai pupuk. Yang tadinya sudah mereka disetujui tapi dari bulan Mei tapi tidak diturun-turunkan. Saya telepon direkturnya dan kemudian sekarang mereka sudah dapat pupuk itu. Yang kedua, soal sarpras untuk pembangunan jalan juga sudah berhasil kita buat. Artinya bahwa sebenarnya persoalan masyarakat kita itu adalah kurang perhatiannya untuk memberikan bantuan atas kebutuhan mereka dengan link-link yang seharusnya bisa membantu. Kedua, jarak yang begitu besar, lahan yang begitu luas sampai sebesar Pulau Jawa, dengan kondisi masyarakat yang sporadis, dengan kondisi APBD yang 1,7 triliun, mana mungkin pemerintah daerah itu mampu memberikan distribusi yang merata ke masyarakat. Jadi secara geopolitik saja ini harus dirubah. Sangat terpengaruh dengan geografi juga. Sangat terpengaruh geografi. Jadi saya tidak menyalahkan pemerintah daerah kalau mereka tidak mampu melakukan itu, karena memang ini harus ada perubahan dalam bentuk struktur. Sayangnya pemerintah yang sekarang sudah berkuasa mungkin tidak melihat soal perubahan posisi geopolitik. Tapi ya sudah, manfaatkan aja kondisi yang ada. Sehingga terhadap masyarakat atensinya menjadi kurang. Maka saya sampaikan kepada masyarakat setiap saya bertemu mereka, yang harus mereka lakukan adalah melakukan kegiatan usaha secara mandiri. Dan saya sudah membuka pintu-pintu itu kepada mereka.